Dibaca juga terjemahnya. Biografinya maksudnya. Terserah. Tarjamatul Muallif Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Balfaqih. Biografi pengarang yakni Imam Abdurrahman Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Balfaqih. Ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasabnya. Beliau adalah Sayyid Asy-Syarif Dzul Qadril Munib yang mempunyai pangkat yang tinggi, Al-Imamul Mutabahhir fil Ulum, yang menjadi imam yang mumpuni dalam berbagai macam ilmu. Abdurrahman bin Abdullah, itu adalah Abdurrahman, putra dari Abdullah, putra dari Ahmad, putra dari Abdullah, putra dari Ahmad. Mukarraron, yakni dari nama kakek-kakeknya ada yang sama. Ibni Abdurrahman bin Faqih, putra dari Abdurrahman ibni al-Faqih, Muhammad bin Abdurrahman al-Asqa, ibni Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibni al-Faqihil Muqaddam. Oh, nyambung kepada al-Faqihil Muqaddam. Muhammad bin Ali bin Muhammad. Siapa Muhammad bin Ali bin Muhammad itu? Sahib Mirbat bin Ali bin Alawi Khali Qasam. Oh, ini Khali Qasam ini juga termasuk, kalau nggak salah ini sahabat ini. Bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isal Muhajir. Bukan sahabat. Ilallah al-Muhajir ilallah bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin al-Husain as-Sibti, yang menjadi cucunya Nabi. Ibnu Amiril Mu'minin Sayyidina Ali, wa waliyil muslimin al-imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Berarti Al-Husaini ini dong. Mauliduhu wa nas'atuhu wa usratuhu. Kelahirannya dan perkembangannya dan juga keluarganya. Beliau dilahirkan, semoga Allah merahmatinya, di Madinah Tarim, Biwadi Hadramat, di Wadi Hadramaut pada tahun 1079 tahun Hijriah. Min abawaini karimaini, dilahirkan dari seorang ayah ibu yang mulia, sama-sama mulia. Amma waliduhu fahuwa Imamul Alam Al-Jalil Al-Habib Abdullah bin Ahmad. Adapun bapaknya adalah Imam Al-Alam, yang sebagai gunung, yakni sebagai ini julukan Al-Alam, ibaratkan gunung. Al-Jalil yang jalil yang agung, Al-Habib Abdullah bin Ahmad. Ahadu ajilla'il alawiyin fi asrihi, salah seorang yang pembesar-pembesar Bani Alawiyin di zamannya. Wa alamihimul akabir, dan ya termasuk tiang-tiang ini gunung-gunung yang kokoh, yakni tokoh-tokoh yang kokoh dari mereka. Wa ma walidatuhu, adapun ibunya, fahiya Sayyidatu al-Fadilah, yaitu as-Sayyah yang utama Maryam, ibnatu Sayyid al-Ajal, putri dari as-Sayyid al-Ajal al-Allama al-Faqih Muhammad bin Abdurrahman al-Idrus. Nasya'a fi hijri abihi al-Imam al-Karim. Beliau tumbuh besar di pangkuan ayahnya Al-Imam Al-Karim, wa ala yadayhi kana akhduhu wa futuhuhu, dan pada beliau lah dia mengaji dan juga futuhnya, terbukanya hatinya. Wala zamahu asra sinin mutawasilah, dan beliau selama 10 tahun dia terus-menerus menekuni ayahnya. Sumala zama ba'dahu jaddahu, kemudian setelah ayahnya dia nyentri kepada kakeknya, kakek seibu, Al-Habib Muhammad namanya. Summa khaluhu, kemudian paman dari ibu, Al-Habib Abdurrahman sahibu ad-Dashtah asy-Syahirah. Suyuhu tartuhu tarbiyah wa ta'lim, guru ngajinya yaitu adalah bapak beliau sendiri, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Balfaqih. Kan Allamah muhaqqiqon. Jadi bapaknya ini dulu adalah orang yang sangat alim sekali dan ahli tahqiq, ahli menahqiqkan masalah. Talab al-ilm bi Tarim wal Haramain. Beliau belajar di Tarim dan juga di Haramain, yakni Madinah dan Makkah. Qala ibnuhu sahibut tarjamah. Putra beliau mengatakan, yang menerjemah beliau, yakni yang menerangkan biografinya, yakni beliau sendiri, anak beliau sendiri.
Fama walidi, adapun bapakku, fa innani bihamdillahi qad lazimtu majalisu. Alhamdulillah saya apa namanya lazim ya nyantri kepada beliau. Lazama. Wa lazamtuhu fi jami'i khalawatihi wa jalawatihi nahwan min 20. Dan juga saya nyantri sama beliau terus bi jami'i khalawatihi di setiap waktunya, baik itu di khalwatnya atau di lain khalwatnya yang sudah menampakkan kepada orang-orang kira-kira 10 tahun kata putranya. Wa khattu anhu fi jami' ulumiddin. Aku mengaji kepada beliau di berbagai macam ilmu. Wa muqaddimatuhu ma lam uhsihi bil addi. Berbagai macam ilmu dan muqaddimah ilmu yang tak mampu saya hitung saking banyaknya. Wala hasruhu bit ta'yin, tak mampu satu persatu saya tentukan apa itu apanya saking banyaknya. Walahu mu'allafat katsira. Beliau mempunyai karya yang sangat banyak sekali. Ajazani ijazatan khassah maktubah bi khattihi. Beliau telah mengijazahkan kepadaku yakni karya-karyanya dengan ijazah yang khassah, bukan secara umum. Ada ijazah itu ada dua, Jo. Ada yang khassah langsung yakni Gimana ya? ada ijazah ammah secara umum, secara terbuka. Dengan tulisan tangan beliau sendiri ada memang sudah diijazai semuanya katanya kata anaknya ini. Wa ammatan fi jami'ul ulum, ada juga yang ijazah ammah dalam berbagai ilmu. Wa ma talaqahu an masahin amilin, dan apa yang dia dapat yang dari guru-gurunya semuanya diijazahkan. Wal aimatul arifin, dan para imam yang ahli marifat. Walam yazan alayya ولم يزل علي وبي برا إلى أن توفي في شعبان سنة 11 و100 terus menerus senantiasa yakni terus berlangsung hal seperti itu semacam itu hingga dia wafat pada bulan Sya'ban tahun 1110. Jadduhu li ummihi. Langsung berarti lah. Intinya banyak sekali ini biografinya. Entar lihat sendiri. Oh, banyak lagi. Arba'una hadisan fi fadlil Quran. 40 hadis menerangkan keutamaan Al-Quran yang dikarang oleh Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Al-Husaini At-Tarimi Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an al-'azim wal furqan al-qawim wa hada bihi ibadahu ila siratal mustaqim wa bayyana fihi kulla syai' wa fassalahu tafsilan bi ghayati at-tawdih wa at-taqsim wa awdaha bihi jami'al ulum wa mawadi' at-ta'allumi wa at-ta'lim. Summa bayyanahu bi sunnati nabiyil karim sayyidina Muhammad akmala salatin wa abdullah taslim. Wa ba'du fahadihi, ini adalah arba'una hadisan fi fadlil Quran. Da'ani ila jamiha man ya'izzu alayya min ahli fadl. Yang saya mengumpulkan ini memang ada orang yang orang yang utama, orang yang mulia bagiku yang menyuruhku untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang fadilah Quran ini sehingga saya kumpulkan menjadi 40 hadis. Wa jama'atuha min kutubil hadis laisa fiha wahin wala maudhu. Saya semua hadis itu saya tak kumpulkan dari kitab-kitab hadis yang besar, yang mana di dalam hadis ini yang 40 ini tidak ada hadis yang lemah, yang dhaif, bahkan tidak ada yang palsu. Wa syahhantuha bi tafsiril gharib, dan saya juga menerangkan hadis-hadisnya itu yang perlu diterangkan, yang asing, yang tidak pernah mungkin kita jumpai, saya terangkan. Wallahul musta'anu alaihi tuklan. Hanya kepada Allah lah tempat minta pertolongan dan kepada Allah berpasrah diri. Al-hadisul awal. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Wa fadlul Qur'ani ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Faman waqqara al-Qur'ana faqad waqqara Allah
wa man lam yuwakkilil Qur'ana faqad istakhaffa bihaqqillah. Hurmatul Qur'an indallahi ka hurmatil walidi ala waladihi. Masyaallah. Ya, ini di sini hadis yang pertama diriwayatkan datangnya hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah afdalu min kulli syai', lebih afdal, lebih utama dari segala sesuatu dunallah, kecuali Allah. Wa fadlul Qur'ani ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan Quran atas terhadap kalam-kalam yang lain yang bukan Quran, mungkin juga dikenal kalam-kalam yang diturunkan sebelum Al-Quran dan sebagainya. Keutamaannya ini kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah Ta'ala atas makhluknya. Faman waqara al-Quran faqad waqara Allah. Jadi barang siapa yang memuliakan, yang mengagungkan Al-Quran, sungguh dia telah mengagungkan Allah. Wa man lam yuwakkiril Quran, barang siapa yang tak memuliakan Al-Quran, tak mengagungkan Al-Quran, faqad istahaffa bihaqqillah, sungguh dia telah meremehkan hak-hak Allah. Hurmatul Quran indallah, kemuliaan, kehormatan Al-Quran di sisinya, di sisi Allah, seperti kehormatan, kemuliaan orang tua terhadap anaknya. Al-Qur'anu syafi' musyaffa. Al-Qur'an ini bisa menyafaati, dan bisa diberikan syafaat. Wa mahilun musaddaq. Faman syafa'alahul Qur'an syufi'a. Barang siapa yang telah diberi syafaat oleh Al-Qur'an, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Wa man mahala bihil Qur'an sadaqa. Man mahala yani, la adri yani mana ada mahilun ini. Wa man ja'alahu amamahu qadahu al-jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya sebagai imam, maksudnya Jo, maka Al-Quran akan menuntunnya dia menuju surga. Kalau dijadikan imam. Kalau hanya coba dibacakan kiroatan, pesimaan melomba ya, nggak bisa ini. Ini harus imaman ini, jadikan imam. Jadi yang namanya imam diikuti, seperti imam sholat, kita harus ikut makmumnya. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Na'udzubillah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak dibacanya, bahkan nggak mungkin diikuti dan sebagainya, maka Al-Quran akan menggiringnya ke neraka. Hamalatul Quran humul makhfuna birahmatillah. Orang-orang yang menghafal Al-Quran dan juga memahami, hamala yang membawa, ini menghafalnya, juga memahaminya, seperti ahli tafsir dan sebagainya itu, mereka diliputi dengan rahmat Allah. Al-mulbasuna nurallah, yang dipakaikan dengan cahaya Allah. Al-muta'allimuna kalamullah, yang belajar kalam Allah. Man adahum faqad adallah. Barang siapa yang memusuhi mereka, sungguh dia telah memusuhi Allah. Dengan main-main terhadap orang ahli Al-Quran. Wa man walahum faqad walallah. Barang siapa yang mencintai mereka, yang menyayangi mereka, yang mengasihi mereka, sungguh dia telah menyayangi, mencintai Allah. Yaqulullah ya hamalata kitabillah, wahai orang-orang yang mengemban kitab Allah, yang menghafal dan memahaminya dan menyebarkannya, istajibu lillah, penuhilah Allah, ini istajibu, penuhilah Allah, bitauqiri kitabillah, dengan memuliakan, mengagungkan kitab Allah. Yazidkumullahu hubban, maka Allah akan menambahkan kalian kecintaan. Wa yuhabbibkum ila khalqihi, dan Allah akan menjadikan kamu itu dicintai oleh semua makhluknya. Itu. Yudfa'u an mustamil Quran su'ud dunya. Ditolak dari orang yang mendengar Al-Quran kejelekan atau keburukan dunia. Wa yudfa'u an, itu yang mendengarkan saja. Wa yudfa'u antal Quran bal wal akhirah. Kalau orang yang membaca Al-Quran maka ditolak, dijauhkan dia maksudnya dari balwal akhirah, musibah bencana akhirat. Wala mustami'u ayatin min kitabillah yarnahu min sabirin dahaban. Sungguh
seseorang yang mendengarkan satu ayat dari Alkitab Allah itu lebih baik baginya ketimbang sabir. Ini ketimbang sabir ini apa namanya ya, kayu dahaban dari emas. Watali ayatin itu yang mendengarkan. Adapun watali ayatin min kitabillah, barang orang yang membaca Al-Quran satu ayat dari kitab Allah, khairun lahu min ma tahta adimis sama. Lebih baik, lebih bagus dari apa yang ada di bawahnya langit. Wa inna fil Qur'ani la suratan tud'al azima indallah. Sungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang disebut, yang diagung-agungkan di sisi Allah. Yud'a sahibu hasarib. Maka orang yang memiliki surat itu juga dipanggil atau disebut-sebut orang yang mulia menurut sisi Allah, indallah, sisi Allah. Wa yasma'u sahibuha yaumal qiyamah fi aksara fi min rabi'ata wa mudhar. Dan orang yang memiliki surat itu akan memberi syafaat pada hari kiamat lebih banyak dari kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Apa itu? Wahiyya suratu Yasin. Ialah surat Yasin. Nasul hadis bitulihi awradahul muqtafi fi kitabihi Kanzul Ummal. Wa qad akhrajahu bitulihi ayatan bilafdin garib minhu al-hafidh Abul Fadl Abdurrahman Ar-Razi fi fadailil Qur'an wa tilawatihi bi raqam wa qad hakama muhaqqiqu bi adami sihhatil hadis ijmalan. Jadi secara muhaqqiqnya mengatakan secara global, secara keseluruhan ya tidak sah hadisnya, tidak sahih hadisnya, namun walakin ba'du jumlahi tasihhu. Cuman dari sebagian hadis itu ada yang sahih, liurudi fi hadis mustaqillah. Ada yang seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim fi Tarikh dalam kitab sejarahnya. Warawahu Abu Nasr fil Ibanah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nasr dalam kitab Ibanahnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah datangnya. Waqala, dan Abu Nasr berkata, hada min ahsanil hadis wa aghrabihi. Ini termasuk dari paling bagusnya hadis, wa aghrabihi, dan paling agharibnya, yani asingnya. Paling gharib ada di sana. Walaysa fi isnadihi illa maqbulun siqah. Dan dalam sanatnya, rantai sanatnya yang meriwayatkan itu, perawinya, tidak ada seseorang, tidak ada satupun kecuali mereka diterima dan dipercaya, bisa dipercaya. Ini kata komentar beliau. Warawahul Hakim At-Tirmidzi. Warawahul Hakim wa Tirmidzi, ini mungkin. Dan juga diriwayatkan Hakim dan Imam Tirmidzi an Muhammad Al-Bagir, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan juga. Ada penjelasan ini. Tadi kan ada syafi'un musyaffa'in indallah, ada mahilun yang belum tahu artinya, di sini akan dijelaskan. Juga ada mahilun musaddaq. Apa tadi? Wa makna syafi'un musyaffa'un indallah ay syafi'un maqbulun indallahi ma yurad. Yani syafi' orang yang menyafaati, yang diterima. Musyafa' itu yang diterima, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna mahil khasimun mujadin, yakni lawan yang berdebat, musuh lawan, yakni khasimun yang orang yang berdebat, orang yang lawan musuhnya. Musaddaq idza syahida li sabihi aw syahida alaihi. Jadi lawan debat, jadi lawan debat, lawan permasalahan yang dibenarkan. Jadi ntar Al-Quran ini, jangan masukkan neraka masalah itu. Ini lawan ini saksi ini akan mahil, yakni mahil ini akan dibenarkan, musaddaq, akan diterima saksinya apabila bersaksi. Wa ma'na man ja'alahu amamahu, arti daripada orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, ai ittaba'ahu wa amila bima fihi, mengikutinya dan mengamalkan apa kandungan yang ada dalam Al-Quran. Wa ma'na man ja'alahu khalfahu a'rada anhu wa khalafahu, berpaling dari Al-Quran, wa khalafahu, dan yakni tidak mengikutinya. Wa sabirin, ada tadi khairun lahu min sabirin dahaban. Mananya apa? Ay min misli sabirin dahaban, seperti kayu sabir, seperti kayu sabir yang dari dahab.
Apa itu sabir bukan kayu? Jawab ternyata. Wa huwa jabalun kabirun bil Yaman. Gunung memang ada sabir itu kayu memang. Cuman yang dimaksud di sini adalah gunung. Gunung di Yaman yang sangat besar sekali. Yuqalu lahu Jabalus Sabir. Makanya gunung ini disebut Gunung Sabir. Wa Jabalus Sabir bisa juga Sabir bil ya'il musannah badal muahhah wa tarkiha. Bagus sih kitabnya bang. Al hadis susani tadi hadis yang pertama. Dari Sayyidina Ali tadi. Ada juga dari yang Sayyidina Aisyah, dari dewa yang lain. Sekarang juga dari Sayyidina Ali. An Ali bin Abi Thalib bin Aidan radhiyallahu anhu qala, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innaha satakunu fitnah. Ingat ya, ingat atau ketahuilah bahwasanya akan ada suatu fitnah. Nanti akan ada suatu fitnah kata Rasulullah. Rasulullah ini mengabarkan pasti benarnya. Ala innaha satakunu fitnah. Apa yang dimaksud fitnah ini? Di mana? Qultu mal makhraj minha? Maka kata Sayyidina Ali, kalau seperti itu Rasulullah, kalau akan ada fitnah, mal makhraj? Apa tempat keluarnya, ini solusinya? Minha agar kita selamat dari fitnah. Apa? Apa enggak ada cara ya Rasulullah? Apa enggak ada cara untuk bisa selamat, untuk bisa keluar dari fitnah? Maka Rasulullah berkata, caranya adalah kitabullah. Kau akan selamat dari fitnah jika engkau berpedoman pada kitabullah. Fihi naba'u man qablakum. Karena dalam Al-Quran ada di sana cerita orang-orang yang dahulu. Wa khabaru man ba'dakum. Dan cerita-cerita orang yang setelah kamu. Wa hukmu ma bainakum. Dan keputusan atau hukum dari permasalahan problem di antara kamu. Huwal faslu laysa bizhazal. Dialah fasal, yakni Al-Qur'an yang menjelaskan dengan begitu terang dan bagus. Laisa bil hazil, bukan main-main, bukan permainan. Man tarakahu min jabbar qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an karena dia sombong, karena dia otoriter dan sebagainya, qasamahullah, Allah akan hancurkan dia. Wa man ibtaga al-huda fi ghairihi adallallah. Barang siapa yang mencari petunjuk pada selain Al-Quran, maka Allah akan sesatkan dia. Tidak ada petunjuk itu kecuali Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Kalau kau ingin sukses, maka peganglah tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Yaitu apa? Al-Quran. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran adalah az-zikr, yakni pengingat al-hakim, yang kokoh, yang kuat, yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran juga adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Huwallazi la tazighu bil ahwa. Dialah Al-Quran yang tidak akan nyeleweng, yang tidak akan tersesat kita ini dengan Al-Quran. Hawa-hawa nafsu, pengingat dan sebagainya. Wala taltabisu bihil al-sunnah. Dan tidak akan samar-samar ketika kita membicara tentang menggunakan Al-Quran. Tidak akan sesat, tidak akan jelas Al-Quran itu. Wala yasba'u minhul ulama, dan ulama pun tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Baik itu membacanya, mengkajinya dari semua aspek ilmu, bidang ilmu. Ilmu fikih memang oke, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu psikolog, semuanya ada dalam Al-Quran. Huwallazi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Dialah Al-Quran yang jin tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti hingga ketika dia mengatakan
ketika dia mendengarkan Al-Quran, hatta qalu, sehingga jin itu berkata, inna sami'na Qur'an ajaba, saya telah mendengar Al-Quran ajaban yang mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang menunjukkan terhadap kebenaran. Fa'amanna bihi, maka saya pun akan beriman, saya beriman, kata jin itu, kepada Al-Quran. Mangqala bihi sadaq, barang siapa yang berbicara, berpidato, berdiskusi menggunakan Al-Quran, sadaq, benar pastinya. Ya, tapi jangan mengaur-ngaur ya, seperti liberal dan sebagainya itu. Sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh para ulama tentunya. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir. Bukan asal ngomong. Waman amila bihi ujir. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, ujir. Dia akan dipahala, dia akan mendapatkan imbalan. Tidak akan sia-sia. Makanya kan kita banyak sering menjelaskan bahwasanya satu huruf dari Al-Quran akan dibalas 10 kebaikan. Kata Rasulullah, wala aqulu alifun harfun wa lamun alif lamin harfun, bal alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Masya Allah. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang menghukumi sesuatu dengan menggunakan Al-Quran, adal, pasti dia adilnya. Wa man du'iya ilaihi hudiyah. Barang siapa yang mengajak, yang dipanggil atau yang dipanggil kepada Al-Quran, maka dia dipanggil, akan dia mendapatkan petunjuk menuju ke jalan yang lurus. Sekarang penjelasan dari kalimat-kalimat yang asing di telinga. Wa mana huwal faslu tadi, al-fasil bil haqqi wal batil. Al-fasl itu yang jelas tadi maksudnya apa? Al-fasil, pemisah antara yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran maksudnya kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Wa makna qasamahullah, ahlakahu, benar tadi. Qasamahullah itu hancurkan Allah. Orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya akan hancurkan dia. Wa makna la tazigu bil ahwa wa la taltabisu bil sunnah annahu mahfudun bihadillah. Yakni Al-Quran itu tidak bisa direkayasa oleh mulut kan gitu. Kemudian direkayasa dibuat subhat oleh orang-orang Islam, nggak bisa kan? Maksudnya seperti itu, dan tidak bisa diselewengkan oleh hawa nafsu maksudnya. La tazigu bil hawa, tidak bisa diselewengkan oleh hawa nafsu jo maksudnya. Wala taltabisu bihil alsina, dan tidak bisa dikaburkan ya, kabur. Burung ini samar dengan mulut, artinya tetap dijaga Al-Quran itu maksudnya. Tetap dijaga, tidak mungkin bisa berubah dengan perkembangannya zaman. Annahu mahfudun bihabdillah, karena Al-Quran itu dijaga dengan penjagaan Allah. Wa ma'lumun bitawatur, dan Al-Quran itu sampai pada kita, diketahui oleh kita itu dengan lewat tawatur. Diriwayatkannya oleh kelompok banyak, bukan hanya satu orang. Al-muttasil, yang sambung sanatnya, salafan an khalafin, dari orang salaf sampai orang khalaf. Fi jami'i hurufihi, per huruf, bukan hanya per kalimat, per huruf. Makanya la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak akan mendatangi kepada Al-Quran sebuah perkara yang batil, baik itu dari hadapannya ataupun dari belakangnya. Tidak bisa. Wa makna la tasba'u minhul ulama, arti daripada ulama tak kenyang, ulama tidak kenyang, tak bisa mampu kenyang dari Al-Quran. Maksudnya aila jadidan, senantiasa Al-Quran itu baru. Karena huya manazila tariyan, seakan-akan baru diturunkan, masih segar gitu, masih segar. Jadi ulama tetap wa ka'anna sami'ahu lam yasma'hu qablu min kasrati raddi. Seakan-akan orang yang mendengar Al-Quran dia tidak pernah mendengar sebelumnya, kayak mendengar pertama kali gitu. Ayat tardid, walaupun diulang-ulang. Kullama adahu qari'uhu fi fahama minhum an yukhar. Setiap orang yang membacanya atau orang-orang yang memang ahli dalam Al-Quran, setiap membaca dia menemukan makna yang lain, rahasia, untayan-untayan yang lain, mutiara-mutiara yang lain yang sebelumnya belum ditemukan gitu, Jo. Itu Al-Quran. Makanya ulama mengkaji ini sampai banyak sekali ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Faka'annahu ghairu khaliq wal khuluq bikasillam al-qadimul atiq. Seakan-akan Al-Quran itu tidak kuno, baru terus. Wa ma'na man amila bihi ujir, arti daripada barang siapa yang mengamalkan Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala, imbalan, tidak sia-sia kawan.
maksudnya anna lafdhahu yu'jaru fihil qari. Setiap lafaz dari Al-Qur'an orang yang membacanya akan dapat pahala. Kullu harfin bi asli hasanat. Ini ada. Setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Wa illam ya'rif ma'nahu. Walaupun itu tidak memahami maknanya orang awam, maksudnya cuma bisa tahu baca Al-Qur'an, tak tahu maknanya, pasti dapatkan pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Ta'ala itu mungkin saja akan melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendaki sehingga dilipat sampai sab'amiyatu dha'fin, sehingga 700 lipatan. Ila ad'afin katsir, mungkin akan lebih dari itu. Itu hadis yang kedua. Al hadisus salis, hadis yang ketiga tentang masalah keutamaan Al-Qur'an. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana summa ra'a anna ahadan u'tiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'adzamahullah. Allahu akbar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia masih punya keyakinan bahwasanya ada seorang lain yang diberikan keutamaan lebih utama dari Allah, yang dari pemberian Allah yang diberikan kepadanya, maka sungguh dia telah menganggap kecil, menganggap ringan apa yang Allah Ta'ala agungkan. Artinya apa? Allah anugerah atau nikmat yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran sungguh sangat besar, tidak ada yang lebih besar, kawan. Gitu maksudnya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rawah kalau yang delapan lain. Ini rawahul Khatib, diriwayatkan oleh Imam Khatib Aidon dengan lafaz tapi dengan redaksi. Kalau Imam Khatib, man qara'a al-Qur'an fara'a anna min khalqillahi ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad saghara ma'adzamahullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia masih punya keyakinan bahwasanya ada satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keutamaan lebih utama daripada apa yang diberikan kepadanya, maka dia sungguh telah menganggap kecil apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'azzama ma sagharahullah, dan dia sungguh menganggap agung, menganggap gede, menganggap besar apa-apa yang sudah dianggap kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. La yanbaghi li hamil Quran an yahidda fi man yahidda wa la yajhala fi man yajhal walakin ya'fu wa yasfahu li izzil Quran. Ini wa sayati tafsiru yahidda fi man yahidda. Insyaallah tafsir daripada lafal yahiddu fi man yahiddu akan diterangkan ntar diterangkan lagi ya. Jadi la yang bagi li halim Quran an yahidda fi man yahidda wa la yajhala fi man yajhal walakin yafu wa yasfa' li izzil Quran. Wa ma'na dzalika anna al-Quran akbaru kulli ni'matin 'alal 'abdi. Makna hadis tadi semua bahwasanya Al-Quran ini adalah nikmat Allah yang paling agung yang dikaruniakan kepada hambanya idza utiyahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang besar itu. Kenapa? Lima fi baqiyati mana tulisannya ini? Bayangan tidak nyambung. Ahadits lahu ginan la faqrabatahu wa annahu jawab lima fi bahiyah. Mana tulisannya ini ya? Annal Qur'an akbar kulli ni'mal lam tidak utiyahu lima fi baqiyat hadis lahu. Gak nyambung kayaknya. Bukan ini. Kayaknya gak nyambung. Bukan di bawah garis, bukan.
lima fihi baqiyah. Ntar langsung ke Sarhul Hadis. Kok nggak ada ini ya? Tadi mau diterangkan katanya, tapi nggak ada. Hadis yang ketiga ini, yang keempat. Sarhul Gharib Hajijah. Ini di belakang-belakang. Enggak ada. Di akhirnya mungkin. Udahlah, lanjutlah. An Abi Hurairah radhiyallahu ya, hadis yang keempat ya. Tadi yang ketiga. Rasulullah, man qara al-Qur'an faqama bihi ana al-laili wan nahar yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu khalatahu Allahu bilahmihi wa damihi wa ja'alahu rafiqal safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia bangun di tengah malam dan di waktu siang, yuhillu halalahu, dia menghalalkan yang apa yang telah dihalalkan Al-Qur'an, wa yuharrimu haramahu, mengharamkan yang apa yang diharamkan Al-Qur'an, maka khalatahullahu, maka Allah akan mencampur kepadanya, Al-Qur'an itu dicampur kepadanya mendarah daging gitu, akan menjadikan mendarah daging, wa ja'alahu rafiqus safaratil kiramil bararah, dan Allah jadikan rafiqus safarah al-kiramil bararah sebagai rafiq, teman kelompok-kelompok orang-orang yang mulia. Wa idza kana yaumul qiyamah kana lahu hajija. Ketika datang tiba hari kiamat, maka dia akan mendapatkan hajija. Hajija itu adalah tadi ada muhajjan lahu wa mujadil anhu, pembela, orang yang membelanya, orang yang apa namanya, yang membela entar di hari kiamat. Saya gulu, maka orang itu berkata, orang yang membela itu, Al-Quran itu berkata, Al-Quran, ya Rab, kullu amilin ya'malu fid dunya yaqudu bi'amalihi illa fulanan. Setiap orang di dunia ini yang beramal pasti dia akan mendapatkan upah daripada amalnya. Illa fulanan, kecuali si fulan, dia tidak pernah bekerja di siang hari. Kana yagumu yani bi ana al-laili wan nahar. Dia bangun malam karenaku ya Rasulullah, kata Al-Quran. Ya Allah, ana al-laili, di tengah malam dan siang. Fayuhillu halali, dia menghalalkan apa yang telah saya halalkan dalam Al-Quran. Wa yuharrimu harami, ya Rabbi fa'atihi, maka ya Rabb sekarang itu berilah pahala. Orang-orang di dunia kalau bekerja, dia akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjanya. Dia tidak bekerja kecuali bulan, cuman dia bangun di waktu malam baca Al-Quran, dia halalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan Al-Quran. Maka sekarang berilah dia ya Allah, berilah upahnya. Fayuwajjahullahu ta'ajal mulk, maka Allah akan diberikan, dipakaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mahkota raja, dipakaikan mahkota raja. Wa yaksuhu min hululil karamah, diberikan busana dari busana-busana yang mulia. Lam thumma yaqul hal radita, kemudian Allah bertanya, hal radita, apakah kamu ridha dengan perlakuan aku ini? Aku telah memberimu mahkota kerajaan, aku telah memberimu busana kemuliaan, apakah kau rela? Fayaqulu ya Rabb arghabu lahu fi afdala min hada, aku pengen yang lebih utama lagi, aku lebih megah dari apa yang ajunan berikan kepada saya ini ya Rabb. Maka fayutihullahu azza wa jalla al-mulka biyamini wal khulda bishimali summa yuqalu hal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan al-mulka, kerajaan di tangan kanannya, wal khulda,
dan keabadian dalam tangan kirinya. Summa yuqal, maka ditanya lagi, hal radita, apakah ridho? Saya sudah berdirikan bukan hanya mahkota raja, kerajaan semua. Apakah kamu ridho? Saya gulu, naam ya Rab, saya rela. Wa man akhadha bihi wa man akhadahu ba'da ma yadkhulu fi sinni fa akhadahu wa huwa yatafallatu minhu wa huwa la yad'uhu a'tahu Allahu ajrahu marrataini. Wa huwa la yad'uhu, barang siapa yang mengambil Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran setelah dia sudah tua, kemudian dia mempelajari Al-Quran, tapi Al-Quran lari padanya, sering lupa, namanya sudah tua kan, sudah tua. Ini hadisnya bagi orang-orang yang tua ini. Orang yang belajar Al-Quran sudah tua, itu kulfis sini, yang namanya sudah tua, Al-Quran cepat larinya, cepat hilangnya, cepat lupanya kan. Tapi dia tidak meninggalkannya, walaupun sekarang lupa, terus, maka atahullahu ajrahu marratain. Diberi pahala dua ini. Karena pahala belajar Al-Quran, karena jerih payahnya itu yang lebih daripada orang yang masih anak kecil yang cepat menanggap, kan gitu. Warawa ayatan huwa wa Tabrani an Mu'ad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bilabdin, dengan redaksi man qara Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi kandungannya, wa mata fil jamaah, yakni mati dalam kelompok perkumpulan, yakni fil jamaah, tidak lari, tidak memisahkan diri dari jamaah yang baik. Ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asafaratil kirami wal hukamil bararah. Allah akan bangkitkan kelak di hari kiamat bersama gerombolan yang mulia, wal hukam, dan ahli hakim yang bagus, yang adil. Wa man qara al-Qur'an wa huwa yatafallatu minhu la yad'uhu, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, sedang Al-Qur'an sering lari darinya, maksudnya sulit untuk enggak hafal, lupa lagi, tapi dia tidak meninggalkannya. Bagi orang-orang yang sulit ini menghafalnya, ini nggak begitu cerdas ini, berarti falahu ajruhu marrataini, maka akan mendapatkan dua pahala. Wa man kana harisan alaihi wa la yastati'u, barang siapa yang sangat berantusias, sangat semangat untuk mempelajari Al-Quran, tapi dia tidak mampu, tapi terus dia belajarnya walaupun sulit, haba'asallahu yaumal qiyamah ma'asrafi ahli, Allah akan bangkitkan kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang mulia di sisinya. Wa fuddilu 'alal khalaik, dan orang itu akan diberi keutamaan mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Kama fuddilatil nusuru 'ala sa'idit tayr, sebagaimana burung-burung nazar itu lebih utama dari burung-burung yang lain yang kecil-kecil itu. Wa kadha fuddilat ainun fi marajin 'ala ma haulaha. Summa yunadi munadin wa kada fudilat ainun fi marajin ala ma haulaha. Ainun fi marajin ala ma haulaha. Fi marajinnya apa? Ya tapi larinya sulit gitu, tadi benar, sulit. Al-ardul wasi'ah dzatun nabati wal asjar. Oh ya. Dan seperti itu fudilat ainun, sebagaimana juga lebih utama, lebih baik sumberan yang ada di tanah yang luas, yang mana di itu ada sebuah pohon-pohon, taman-taman yang indah, lebih luas, lebih baik daripada yang hanya kecil sungai itu. Sumayunadi munadin, kemudian di hari kiamat itu ada orang yang memanggilnya. Ainal ladzina kanu la tulhihim ra'yatul an'ami an tilawati kitabi. Di mana orang yang tidak dilalaikan oleh mengembala kambing-kambingnya, tidak dilalaikan untuk membaca kitabku, dia punya pekerjaan banyak, mengembala kambing atau sebagainya, tapi dia tetap membaca Al-Quran, sebagaimana kisahnya, yakni kisahnya Bahlul. Bahlul ini menampakkan sebagai orang gila, Jo. Tapi kalau dia pas cari kayu,
kemudian nggak ada orang, buka kitab, baca Al-Quran. Kalau ada orang, langsung ditutup. Terus kayunya itu dijual, uangnya dikasih orang-orang yang miskin. Nah, maka orang-orang itu berdiri kalau sudah dipanggil. Fayulbasu ahaduhum tajal karomah. Setelah sebagian dari mereka dipakaikan mahkota kemuliaan. Gimana ya? Sebagian dari mereka dipakaikan mahkota kemuliaan wa yu'tal fawza biyaminihi. Dia diberikan keberuntungan dengan tangan kanannya, wal khulda bisimalihi, dan kekekalan dengan tangan kirinya. Fa in kana abahu muslima ini, dan jika ibu dan bapaknya Islam, kusiya khullatan khairan minad dunya wa ma fiha. Jadi dia akan bapaknya itu dipakaikan hullah, busana, khairan minad dunya wa ma fiha, yang busana ini lebih baik dari dunia wa ma fiha. Jadi yang muslim, saya pernah mendapat keterangan ini. Bukan mendapat keterangan, si orang pidato dari pelosokkan ini berarti ini. Jadi dia mengatakan bahwasanya orang yang hafal Al-Quran, ntar orang tuanya akan dipakaikan busana, entah dia orang kafir ataupun orang Islam. Nah, ini nggak bisa ini. Di sini orang Islam maksudnya, Jo. Kalau kedua orang tuanya itu Islam, maka kusia hullatan khairan minad dunya wa fiha. Dipakaikan busana yang lebih baik dari dunia seisinya. Fayagulan nih. Orang tua itu berkata, "Anna hada." Dapat dari mana saya ini? Kok bisa dipakaikan seperti ini? Apa amal saya kira-kira? Kok perasaan nggak pernah saya kaget. Bimaka nawaladukuma yaqra'ul Qur'an. Kamu dapatkan itu gara-gara anakmu itu yang baca Al-Qur'an tuh. Sarhul gharib wa makna qauli ajijan, apa muhajjan lahu wa mujadilan anhu, yakni pembela. Wa makna ana ala liun nahar sa'ataha, di waktu siang dan waktu malam. Wa qauluhum asy-syafara, apa safar itu, Jo? Rasulullah, utusan Allah, min bani Adam wal malaikah, baik itu dari anak Adam ataupun malaikah. Memang ada utusan separuh kiram. As-safir al-wasitah, Arabul as-safir maknanya al-wasitah, perantaraan. Fahum wasa itu bainallahi wa khuluqi. Jadi orang-orang yang diutus ini ada orang tengah-tengah lah, orang yang perantaraan antara hamba dan Allah, itu maksudnya. Wat-taj, adapun taj sayun yulbasuhu mulukul ajam, sesuatu yang dipakai oleh raja-raja selain Arab, itu mahkota itu. Waqat talbasuhul arus, kadang orang yang sedang nikahan juga pakai. Wa ma'na yatafallatu anhu, tadi ya Al-Quran yatafallatu alaihi, ada orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran yatafallatu alaihi, ini apa maknanya? Huwa alaihi syakun, ini sulit sekali masyarakat untuk menghafalkannya karena tidak begitu cerdas. Wa makna wala yastati'uhu wala yadahu la yatrukuhu, maksudnya dia sebenarnya tidak mampu, otaknya masih nggak cerdas, tapi dia tetap ambisi. Bahasa Allah muluk asra wa fadlun nasr ala tayr bil quwwah. Jadi maksudnya apa? Lebih utamanya burung nasar pada tayr, pada burung-burung yang lain. Lebih kuat burung nasar kan. Watul umri, dan juga panjang umurnya lebih daripada yang burung-burung yang lain. Wal marju, apa al marju? Al ardul wasi'ah, bumi yang luas, datun nabati wal asjar, yang ada pohon dan tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonnya. Wa mana anna hada aymin anna hadihi wallahu a'lam. Al hadisul khamis wallahu a'lam dululah. Enak itu juga ada penjelasannya. Iya.